lah ini. Hmm, kita ada zona supply dekat sini. Kecil je ya, dia punya zona sekitar 9 pip lah. 9 pip, 90 poin. Nanti tunggu harga ini. Nah, kalau nak sell masih boleh. Ini masih seperti ini masih kuat nahan harga nih. Dia naik dalam keadaan compression ke, atau dia naik dalam, kalau sini dia mantul sentuh line harga nih, mantul masih dah jadi fake out. Halo, assalamualaikum warahmatullah. Hari ini hari Sabtu masih tanggal 18 Jun 2022. Nak coba marking GBP USD ini. Saya biasa ngambil dari untuk melihat keseluruhan pergerakan harga nih. Tetap selalu tengok di time frame besar. Oke, ini yang paling pertama kita tengok dulu ya di sekitaran sini. Dekat ini tadi ini fail lah, rejection sini. Sebab pertengahan bulan ini terjadi significant drop. Tidak tahu apa yang akan terjadi hingga akhir bulan. Namun kita masih bisa follow di sekitaran ini tuh. Tidak disarankan untuk swing. Kalau jumpa setup bagus dalam ini. Oke, yang pertama kita tengok di sini ada zona sebelah kiri. Lihat bahu kiri. Ini ada rejection yang cukup panjang. So dari pucuk nih dan ke sini. Nah, di dalam ini kalau kita tengok SR deh, support resistance. Ini kita ada satu support itu. Ini bullish engulfing, zona demand yang lampau di break, di engulf itu. Kemudian plus mantul. Sehingga sudut ini menjadi low pucuk shadow nih. Kita punya low, kita punya low dan kita ada high sini. Sini kita ada low. Plus break resistance ini engulf dan ini dah menjadi Quasimodo. Line ini dah menjadi Quasimodo. Ini dia. Kita press sentuh lokasi ini, harga sini, dan mantul. Harga ada apa guys ini? Ini kan kita zoom lagi ya. Sebab ini kalau dikotakkan besar zona demand ini. Kita perkecilkan skala ya. Tengok di weekly. Kalau untuk zoom ini untuk lebih jelas nengoknya di trading view ya. Bisa sampai ke H1 kalau time frame yang lebih kecil untuk melihat zona ini. Kalau di MT4 ini agak singkat ya. Ini dekat sini kita tidak nampak, cuma ada pergerakan yang bearish dan pergerakan harga yang bullish. Volumenya sangat besar ke sini. Namun kalau kita zoom lagi di sekitar sini daily, berdasarkan pergerakan harian, ini kita nampak dekat sini besok nih kita punya demand zone, yaitu
rally base rally. Tuh, ini agak lebih sedikit bawahnya dimantul. Ini ada area support. Kita tengok reaksi harga setelah menyentuh zona rally base rally tadi. Quasimodo line tadi, line harga pada Quasimodo tadi. Dia reject dan buat sesuatu, tapi perlu diingat price ini punya potensi turun ke bawah lagi. Dia biasanya udah buat macam dia akan tes cari zona-zona terdekat sini untuk up kalau seandainya dia mau up. Tapi di sini ini yang menjadi hal penting untuk kita lihat. QM sini fail dibuatnya itu. Artinya tren harga nih kalau kita pandang memungkinkan untuk melakukan penerusan, tapi sekitar sinilah mungkin yang menjadi tahanan harga itu. Atau bisa jadi sisa order, limit order yang masih tertinggal kat sini dia akan jemput lagi. Biasa dia jarang lepas ke atas, dia main-main kat sini dulu. Kalau ditengok riwayat market sebelumnya, dari itu perlu kita zoom, kita analisa lagi, kotak-kotakkan zona-zona yang melocking harga itu untuk tembus. Situlah kita bisa entry itu untuk meletakkan risk dan reward, mengukur batasan kerugian kita. Tengok di cash flow. Oke. Sepintas lalu, kalau kita memandangnya sepintas ya, ini dia naik tinggi, reject dari sini, dan ini merupakan Quasimodo. Ini kita ada juga engulf, manipulasi juga, bullish engulfing, atau kalau candlestick memang bullish engulfing, tapi kita lebih melihat pergerakan Quasimodo nya. Ini merupakan salah satu zona demand. Tapi yang menjadi perhatiannya di sini, prasentuh ini dia boleh patahkan tekanan harga yang sini, dia turun, retrace. Apa yang terjadi kat sini? Kita lihat lagi. Ini dia. Kat atasnya kita ada QM. Kita zoomkan dulu. Sebelumnya ada low, high, low lagi 2 kali kat sini. Ini high break sedikit, fake out dia kat sini. Oke. Sehingga dia sebelum fake out itu membentuk ini, ada decision sini. Ini biasanya kalau begini zona demand yang kuat ya. Tapi yang terjadi, price drop, lakukan drop besar. Ini menjadi zona sweeping atau zona sweep, pembalikan arah. Mana yang teliti melihat sini boleh follow kemarin. Cuma kalau macam ini keadaannya saya tak ambil sebab tak ada price action nampaknya ketika harga itu naik. Diturun dalam keadaan retrace. Dah selesai yang ini, tahanan harga ini dah dijemput ya. Tidak ada konfirmasi ke sini.
M30 pun sama, boleh dikatakan oke, ini dia nih. Nah, sedang tunjuk kayak gini gambarannya. Boleh dikatakan zona ini dah dijemput kosong harganya, tapi setelah price ini turun ada sesuatu yang dibuat di sekitar sini. Tuh. Kita tengok locking harga yang diinggaf, ditembus nih. Locking harga yang tembus. Oke, dekat sini kalau kita tengok ada lagi zona kecil yang juga sebagai tahanan harga sebelumnya ditembus nih. Dekat sini bullish engulfing ini dia reaksi sedikit dan drop. Dia buat low ini dekat time frame kecil. Dekat sini ada Quasimodo. Okay. Tuh. Low, high, low, high. Terus naik dia bagi reaksi sedikit dan ini pergerakan ini tidak inggaf ya, dia hanya break sekitar sini. Tuh. Yang penting kita cari yang membreak dua support ke bawah nih, signifikan support. Nah, boleh katakan macam tu lah. Signifikan support nih di break ke atas. Yang kita lihat sini adalah dia naik sentuh harga ini M5 lagi, kita zoom sampai M5. Tuh. Ini ada QMTR dan plus hingga kemudian drop ke bawah. Nah, ini yang penting, cari price ini naik. Ini macam ken nampaknya. Jadi nanti ada kemungkinan dekat sekitar sini price reject. Tapi yang paling penting adalah ini. Kita ada zona supply dekat sini. Kecil dia punya zona sekitar 9 pip lah, 9 pip, 90 poin. Nanti tunggu harga ini. Nah, kalau nak sell masih boleh. Ini masih seperti ini masih kuat nahan harga nih. Dia naik dalam keadaan compression ke, atau dia naik dalam, kalau sini dia mantul sentuh line harga nih, mantul masih dah jadi fake out RA split, SR flip. Area dari sini inilah liquidity. Biasa kalau breakout trader akan pasang dekat sini, buy stop, hati-hati sebab di atasnya ada tahanan harga.
kalau saya pendapat saya ini lebih bagus untuk sell limit kat sini. Kalau tunggu dulu, jangan langsung sell limit, tunggu harga ini naik. Harapan dia datang keadaan compression lah, turun dalam keadaan landai ini. Kalau dia dalam keadaan turun landai ini, dia telah mengosongkan area-area demand yang ada. Sini ada demand zone, sini ada demand zone, dia naik terus. Setelah demand ini kosong, barulah disenang nak terjun ke bawah. Target sampai bawah nih kemungkinan kita pun tak tahu pasti ya. Dia akan cari sekitar sini. Ini kita nampak tadi, ini rejection pertama. Ini kita ada zona demand, ada demand. Tapi zona demand ini sudah diambil jemputnya. Zona demand yang ini, demand yang ini dijemput oleh harga ini. Zona demand ini pula belum tersentuh. Seperti apa didatangkan bawah. Yang kita cari di time frame yang lebih kecil. Tuh. Nah, akhirnya di sini M15 lagi. Tak nyarankan ini. Saya tak mau ambil area ini. Kosong, tak begitu kuat. Akhirnya dekat sini menjadi signifikan support S1. Perlu diketahui terjadi setiap boleh dicek ya, support memantul pasti ada zona supply kat samping. Dia akan menjadi adanya support dan resistance itu karena ada zona supply and demand. Dia akan memantul di setiap SND atau bila dia bertepatan dengan support resistance. Ini kita jadi support. S1 kita ada di bawahnya lagi, ada lagi S1 dekat sini. Dan di sini akan kita cari ada zona di mana kita gerakan rejection dari sini. Kita punya zona di mana ke bawah. Tuh. Oke. Tengok sudutnya pula. Udah ditembus, udah diinggaf. Tenan. Pun diinggaf. Ini dia menginggaf nih. Ini zona yang kuat. Dia resisten, become support. Di key level. Diinggaf, ini dah kosong. Memungkinkan harga ini dinaik ke sini dan terjun ke sini lagi. Kalau dinaik ke dalam keadaan persection, dia buat compression ke sini, baru dia akan saya limit dekat sekitar sini. Stop loss ke atas nih, sekitar 5 pip dari line atas boleh lah stop loss sang harga sini. Nah, TP boleh, TP1 boleh sekitar sini, dekat-dekat ya. Nah, kalau dia lanjut lagi cari continuation ya.
ini QMTR, ini QM continuation, masih boleh sekali lagi, dengan catatan ada fake out sini. Cara pandang saya melihat GBP USD ini, ingat batasi risiko. Ini juga kalau price nih datang dekat sini nak buy, tunggu price nih buat dekat sekitar sini, ada tak buat kalau sini kurang ya, tapi kalau dia buat dekat sekitar sini ada sebatang lagi S2 S2 atau S3, dia main sikit lagi boleh lah untuk entry buy sini, stop loss ke bawah. Ini pun dia punya lokasi tak besar, sekitar 30 pip, boleh lah stop loss. Sebab kalau ini jebol, maka price potensinya mengejar support yang ada kat bawah, yang akan cari dia. Itu makanya pentingnya stop loss, untuk membatasi risiko itu. Kita tidak tahu dekat mana ordernya paling banyak. Nah, itu kalau nanti tembus dari sini pun kita dah nampak, dah bisa kita lihat ada signifikan drop di sini. Cuma dia dah sampai, dah fake out kepada batasan Quasimodo sini. Nah, ini tergantung lagi. Yang kalau dilihat ini bisa jadi dinaik sedikit dan main lagi ke bawah. Tuh. Itu saya mendetailkan dari monthly sampai ke M5. Oke, begitulah cara untuk melakukan marketing. Oke, sekian video dulu. Assalamualaikum.